teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya percaya teman-teman sudah siap beribadah dan memuji Tuhan, amin. Karena itu saya mau undang teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Kau ada Tuhan, Kau hadir Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Kau yang sertai, Kau yang lancarkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
bagi kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan pembicaramu lebih lagi Tuhan. Kau yang pakai mulut lidahmu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Shalom, selamat sore teman-teman. Kita jumpa lagi sore hari ini dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang kasih dan pengampunan. Nah, Alkitab mendeskripsikan kata kasih secara tegas dan kuat. Bisa kita lihat banyak hal yang Tuhan lakukan berdasarkan kasih-Nya. Dan dalam kasih-Nya itu kita bisa melihat nyata-nyata pengampunan Tuhan bagi kita. Nah, pengampunan ini yang menjadi inti pengorbanan Kristus demi keselamatan kita, umat yang dikasihinya. Oke, kalau kita melihat dari kata pengampunan, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengampunan itu terambil dari kata ampun, yaitu pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Maaf. Kalau pengampunan yaitu pembebasan dari hukuman atau tuntutan, ampunan. Jadi pengampunan adalah pembebasan dari hukuman. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pengampunan tidak dapat dipisahkan dari penerimaan. Sergio berkata bahwa pengampunan tidak dapat dipisahkan dari penerimaan. Saat kita diampuni, kita diterima oleh Tuhan. Saat kita mengampuni, artinya kita juga menerima. Sumber pengampunan dari Allah adalah kasih. Teman-teman, kita baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa-dosa manusia menjauhkan manusia dari Allah. Ini adalah inisiatif Allah sendiri untuk melakukan pembebasan. Nah, kita lihat bersama sumber pengampunan dari Allah yang adalah kasih. Allah mengampuni kita adalah inisiatif Allah sendiri. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perlakuan kita, tapi Allah sendiri yang mengampuni kita. Oke, sekarang kita belajar bagaimana Alkitab menyebutkan mengenai pengampunan Allah. Alkitab menyebutkan mengenai pengampunan Allah. Yang pertama, pengampunan adalah anugerah dari Allah. Kita tahu bahwa pengampunan adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian dari Allah. Hadiah dari Allah, dan hadiah ini diberikan secara cuma-cuma. Pengampunan kita terima bukan karena yang tadi dia bilang perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan menganugerahkan kita pengampunan. Yang kedua, pengampunan adalah bagian penyataan kasih. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Di Roma 5 ayat 8 kita baca sama-sama, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saat kita baca firman ini kita tahu bahwa saat kita berdosa Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mau mengampuni kita saat kita masih berdosa. Tuhan memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya dengan mengampuni kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga kita yang berdosa dilayakkan oleh Tuhan. Nah, beberapa minggu lalu di ibadah onsite, Cirina ada putar video. Nah, teman-teman yang datang ibadah onsite pasti masih ingat. Di situ dikisahkan bahwa segala dosa dari manusia ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, itulah bentuk kasih Tuhan Yesus, yaitu mengampuni kita, menanggung segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, pengampunan memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Sewaktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden, manusia sudah berdosa.
hubungan manusia dengan Allah itu putus. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Manusia yang tinggal bersama-sama Allah di Taman Eden dibuang oleh Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menanggung dosa. Kita ini teman-teman. Tapi karena Tuhan, inisiatif Tuhan sendiri yang mau mengampuni kita, Tuhan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya kita semua diampuni. Dan dengan kematian Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki, dikasih connect kembali. Dulu manusia menebus dosa dengan bakaran, korban sembelihan, korban persembahan yang terbaik, dengan hewan-hewan yang harus manusia persembahkan. Tapi sekarang manusia untuk menerima pengampunan dari Tuhan itu hanya dengan cara mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Tuhan memberikan kita pengampunan. Nah, kita tahu Alkitab menjelaskan pengampunan dalam 4 hal. Yang pertama tadi, pengampunan adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, pengampunan adalah bagian penyataan kasih. Yang ketiga, pengampunan memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Dan yang terakhir, pengampunan adalah salah satu bentuk ekspresi kasih. Pengampunan adalah bentuk ekspresi kasih, teman-teman. Pengampunan adalah tanda kasih yang sejati dari Allah, dari Tuhan Yesus, yang harus dimiliki umatnya yang dikasihinya. Di 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudara yang tercinta, kalau Allah begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu sama lain. Saat Tuhan mengasihi kita adalah bentuk ekspresi Tuhan, maka Tuhan mau kita juga melakukan itu untuk sesama kita. Tidak mudah, dia juga tahu itu tidak mudah, tapi itulah bentuk ekspresi kasih, yaitu mengampuni. Nah, sekarang kita akan melihat apa perintah Allah mengenai pengampunan. Yang pertama, perintah Allah mengenai pengampunan. Perintah Allah harus dilakukan. Nah, perintah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sama seperti orang tua kita menyuruh kita, itu adalah perintah. Kalau kita tidak lakukan, orang tua kita marah enggak? Dia percaya pasti orang tua kita marah. Nah, perintah Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Di Lukas 17 ayat 3-4 berkata, di sini Yesus berkata, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itu adalah perintah Tuhan, teman-teman. Inilah perintah yang harus kita lakukan, yaitu di Lukas 17 tadi bahwa kita harus menegur saat teman kita berbuat dosa. Dan kita pun demikian, kalau kita berbuat dosa kita harus menerima teguran dari orang lain. Dan kita harus mengampuni dia jika dia menyesalinya. Kita pun harus demikian. Saat kita ditegur orang lain, kita harus menyesali dosa yang kita lakukan. Ampuni jika dalam 1 hari dia melakukan kesalahan lagi. Pengampunan dilakukan berulang kali. Nah, di Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ingat teman-teman, Tuhan menyuruh kita untuk menegur jika orang lain salah. Begitu juga dengan kita, kalau kita ditegur, kita harus menerima kesalahan kita. Dan harus mengampuni jika orang lain menyesal. Demikian juga dengan kita, saat kita sudah ditegur, harusnya kita punya penyesalan. Dan kita harus mengampuni berulang kali, walaupun dalam hari itu, orang itu melakukan kesalahan lagi, Tuhan berkata ampunilah. Ingat teman-teman, perintah Allah harus kita lakukan. Tidak ada tawar-menawar untuk melakukan perintah Allah. Kita harus memberikan pengampunan. Perintah Allah mengenai pengampunan yaitu mengampuni seorang akan yang lain. Yang pertama tadi itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua kita harus mengampuni seorang akan yang lain.
Di Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Akan tetapi, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita lanjut baca di Matius 18 ayat 34 ayat dan sampai 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, kadang ingat di cerita Matius 18 ini adalah cerita tentang bagaimana seorang hamba dilunaskan hutangnya sama tuannya. Namun hamba ini punya teman yang berutang kepada dia, dan hamba ini terus menagih hutangnya. Dia terus menagih hutangnya, dia tidak melakukan apa yang tuannya lakukan kepada dia. Sehingga tuan yang mendengar hal itu memerintahkan algojo-algojo untuk melunaskan hutangnya. Nah teman-teman, kita tidak bisa pungkiri bahwa Tuhan juga bisa marah sama kita kalau kita tidak mengampuni. Pengampunan yang kita terima dari Allah Bapa berkaitan dengan sikap kita untuk mengampuni seorang akan yang lain. Nah, pengampunan ini harus menjadi sikap kita. Saat Tuhan mengampuni orang lain, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Ingat, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita saat kita tidak mengampuni orang lain. Kak Dia belajar hal ini terus berulang-ulang. Tidak mudah memang teman-teman. Susah. Kak Dia susah sekali tuh mengampuni orang lain. Ya betul, susah. Tapi inilah kenyataannya. Inilah yang harus kita lakukan, bahwa inilah bentuk kasih kita, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita, kita harus mengampuni juga orang lain. Tuhan mau kita melakukan hal yang sama dengan Dia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita tahu teman-teman, saat kita disakiti, saat kita memberi pengampunan, kita tahu, kita ngerti. Dan itu juga terjadi pada Tuhan kita. Bahkan Tuhan kita tidak melakukan kesalahan. Mungkin kita melakukan kesalahan atau kita disalahi sama orang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan sama kita. Dia menerima kita. Dia memberikan kita pengampunan. Memberikan kita keselamatan. Nah, mari kita belajar untuk mengampuni. Dan mari kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Karena kita tahu rasanya disakiti dan kita tahu bagaimana susahnya untuk mengampuni. Berikutnya, perintah Allah mengenai pengampunan. Pengampunan itu lahir dari hati. Di Matius 18 ayat 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan di Lukas 17 ayat 4, kita lanjut, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini sudah sering sekali kita dengar teman-teman. Bahwa Tuhan menyuruh kita mengampuni berulang kali. Sama seperti kasih, saat kita memberikan kasih, kita harus memberikan kasih setiap saat. Dan pengampunan juga demikian. Pengampunan harus lahir dari hati. Dan bersifat secara terus-menerus harus kita lakukan. Kita harus menanamkan pengampunan dalam hidup kita. Biar pengampunan ini menjadi dasar kehidupan kita, menjadi melekat dalam hidup kita. Pengampunan lahir dari hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan pengampunan dalam kehidupan kita, termasuk untuk sesama kita? Yang pertama, pengampunan mengubah ketidakpercayaan kembali menjadi rasa percaya. Rasa percaya mengubahkan relasi yang buruk ke arah yang baik dan memberikan rasa damai sejahtera. Kita baca di Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita disuruh buang kepahitan, kegeraman, ini semua dengki ya teman-teman, kemarahan, pertikaian, ini semua kejahatan yang kadang kita alami saat kita benci sama orang, saat kita jengkel sama orang. Tapi Tuhan berkata bahwa buanglah semuanya itu. Tetapi hendaklah kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus bersikap baik. Saat kita disakiti mungkin sepertinya kita tidak mau ya kita menjalin hubungan baik kembali. Oh, saya sudah mengampuni dia tapi tidak bisa menjalin hubungan baik kembali, yang kita sudah dengar. Tapi itu harus kita lakukan. Makanya dikatakan tadi bahwa pengampunan harus lahir dari hati. Dan pengampunan itu harus hidup di dalam kehidupannya kita. Kita harus menghidupi pengampunan itu teman-teman. Sehingga sadar maupun tidak sadar kita melakukan pengampunan itu. Ya mungkin ada saatnya kita marah, saya marah. Ya Tuhan tidak melarang kita untuk marah. Tapi saat kita sudah marah, hendaknya kita membuang semua kemarahannya kita dan kita memberikan pengampunan. Kita tidak mengingat kembali amarahnya kita. Kita tidak mengingat kembali kesalahan orang lain kepada kita. Dan yang kedua, pengampunan, membangun dan memperluas kasih. Mengapa kita membutuhkan pengampunan dalam kehidupan kita, termasuk untuk sesama kita, yaitu pengampunan membangun dan memperluas kasih. Pengampunan membangun kita, membangun kehidupan kita, dan memperluas kasih kita kepada orang lain. Di Efesus 4 ayat 31-32 seperti yang kita baca tadi, kita harus membuang semuanya itu. Membuang iri hati kita, supaya kita bisa membangun kehidupan kita, memperluas kasih kita, membangun kasih kita, sehingga kita terus memancarkan kasih dalam kehidupan kita. Ingat, kasih adalah dasar dari pengampunan Allah kepada kita. Karena kasih Allah sehingga Allah memberikan kita pengampunan yang sempurna. Oke teman-teman, saya percaya kita bisa mengerti betul bahwa Allah mengasihi kita dan memberikan kita pengampunan. Sehingga kita juga sebagai anak-anaknya, umat yang dikasihinya harus melakukan hal yang sama seperti Allah. Kita menerima kasih dan pengampunan, kita harus memberikan kasih dan pengampunan itu kepada orang lain. Nah, dua hal itulah yang bisa kita tahu mengapa kita membutuhkan pengampunan untuk kehidupan kita termasuk untuk orang lain. Meneladani apa yang Yesus perbuat dalam praktek kasih-Nya, yakni pengampunan. Nah, mari sama-sama kita meneladani Tuhan Yesus teman-teman. Allah mengasihi kita umat-Nya dan menginginkan kita semuanya selamat tanpa terkecuali. Tuhan mau semua manusia selamat, Tuhan mau semua manusia hidup dalam kehidupan yang kekal. Tuhan mau semua manusia selamat dari dosa dan pelanggaran. Tuhan mau kita selamatkan karena pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, dialah yang mengambil inisiatif. Kita harus mengerti bahwa bukan karena perbuatan kita Tuhan mengampuni kita, tapi karena Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif memberikan anaknya yang tunggal untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita ulang kembali dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat hafalan kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dosa-dosa manusia menjauhkan manusia dari Allah. Ingat, tapi Tuhan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pembebasan bagi manusia, untuk menebus kesalahan manusia. Ia mempersiapkan pengampunannya dan memperbaiki relasinya dengan umatnya yang berdosa. Ia sendiri yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan manusia, dengan kita. Maka kita harus meneladani Dia dalam kehidupannya kita. Kita harus melakukan apa yang Dia buat. Kita harus mempraktekkan praktek kasih Tuhan bagi kita, yaitu pengampunan. Kita sebagai umatnya harus juga demikian. Kita terus belajar memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita terus belajar memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita.
biar pengampunan itu, kasih itu terus kita hidupi. Sehingga kita bisa menjadi penebar kasih, menebar pengampunan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk belajar Bapa, untuk mengampuni orang lain walaupun kami tahu itu sulit. Namun kami mau kasih-Mu dan pengampunan-Mu hidup dalam kehidupan kami sehingga kami bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Biar setiap kami Tuhan bebas dari dosa. Biar setiap kami Tuhan menerima damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.